Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para pendengar radio Rasil yang saya cintai, di antara Nabi yang disebutkan namanya banyak setelah Nabi Musa AS adalah Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim mempunyai nama-nama julukan. Seperti dia dipanggil dengan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil dengan Abul Anbiya, the father of all the prophets. Ya, termasuk juga Abu Tauhid dan sebagainya. Dan juga dia termasuk Nabi yang oleh Allah kita disuruh mengikutinya. Hanya dua Nabi yang disebut sebagai uswah hasanah. Baik. Laqad kana fi Ibrahim uswatun hasanah. Laqad kana uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Pada diri Ibrahim ada suri teladan yang baik. Di samping Nabi Muhammad SAW. Right? Wattabi'u millata Ibrahim. Ikutilah milah Nabi Ibrahim AS. Oleh kerana itu, agar supaya kita tidak lupa, maka Allah menyuruh kita untuk menyebutkan namanya tiap hari. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya. Kemudian kita ini sudah dekat dengan bulan haji, dekat dengan Idul Adha. Oleh kerana itu, maka insya-Allah dalam beberapa minggu ini, tiap Jumat pagi kita akan bicara sedikit tentang Nabi yang mulia ini, Nabi Ibrahim AS. Bukan cerita dia, tapi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sosok Nabi yang mulia ini. Nah, pada kesempatan hari ini, yang pertama yang bisa kita ambil adalah tentang pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, agar supaya kita bisa lebih mendekat dengan Dia. Bukan ada kata-kata yang mengatakan tak kenal maka tak cinta. Ya, kalau kita perhatikan Nabi Ibrahim AS mulai dengan itu. Jadi ketika melihat kaumnya itu menyembah benda-benda di langit, maka Nabi Ibrahim ingin meluluskan. Bicaranya pintar. Jadi pertama, Nabi Ibrahim datang kepada orang yang sedang menyembah bintang. Baik. Qala hadza rabbi. Oh, ini Tuhan aku. Gitu kan. Artinya Ibrahim seolah-olah lagi mengiyakan, oh okay, bintang itu Tuhan kita ya. Falamma afala qala inni la uhibbul afilin. Tapi ketika bintang itu menghilang, ya kalau siang menghilang kan, Ibrahim bertanya, loh gimana kok ada Tuhan menghilang? Masa ada Tuhan timbul hilang. Kalau kita lagi perlu kepada Tuhan di siang hari, gimana? Di mana kita mencari Tuhan? Orang-orang mulai berpikir. Demikian juga dengan bulan dan matahari. Sampai akhirnya diarahkan oleh Nabi Ibrahim. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima. Nah, aku menghadapkan mukaku. Artinya aku taat kepada yang menciptakan langit dan bumi. Menciptakan bintang, bulan dan matahari semuanya. Dan inilah doa yang kita baca dalam iftitah. Dalam iftitah, dalam kita menyembelih kurban, habis kita lempar jamarat, kita baca ini doa. Right? Makanya di akhirnya kan inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya. Jadi inilah kenapa kita kadang-kadang enggak bisa menikmati salat misalnya. Nggak bisa khusyuk, nggak bisa fokus, ya. Karena kita kurang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oleh karena itu, ketika
uh, Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Nabi, apa ayat yang paling agung? Ya, dibilang ayatul kursi. Kenapa? Karena itu samari, ringkasan tentang siapa itu Allah SWT. Ketika Nabi mengatakan ya ada surat yang dianggap sebagai sepertiga Quran, apa itu? Qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena isinya adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya mengenal yang memerintahkan itu lebih didahulukan daripada mengenal perintah. Nah, karena kita kalau tahu siapa yang memberikan perintah, itu sikap kita lain. Kita aja kalau nerima WhatsApp, nerima email, kan yang pertama kita lihat siapa? Sender. Siapa yang mengirim? Oh, orang tua saya, oh bos saya. Lain reaksi kita. Makanya kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dulu, itu ketika kita salat misalnya, itu rasanya lain. Ya. Karena ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah is the greatest. Ya. Kita memahami artinya. Tahu siapa Allah itu lain. Makanya Abu Bakar Siddiq kadang-kadang dia menangis setelah salat. Nah, kenapa? Takut ketika saya mengucapkan Allahu Akbar, itu pikiran saya, hati saya mengingat yang lain. Berarti saya bohong sama Allah Subhanahu wa taala. Allah, ya. Kemudian kita angkat tangan. Allahu Akbar, angkat tangan. Ya, ulama berbeda pendapat, tapi yang paling bagus, saya pernah dulu ada seorang napi masuk Islam. Dibilang, hey, teach me how to pray. Ajarkan saya bagaimana salat. Bilang, oke. Berdiri dia, angkat tangan. Allah Akbar. Dia tanya, kenapa angkat tangan? Kita kan gak pernah bertanya. Saya bilang, kalau ada orang menodong kamu dengan senjata, ditodong kepalamu. Kamu gimana? Aku angkat tangan. Don't kill me. Jangan bunuh saya kan. Artinya apa? Aku menyerah. Nah itu. Jadi ketika Allah Akbar, kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita letakkan tangan kita antara pusar dan hati kita untuk menunjukkan bahwa Allah, I will be with you. Saya akan bersama kamu. Menunjukkan rasa kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tawadu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan Maliki Yaumiddin, itulah peringatan bagi kita. Raja di hari kiamat nanti. Artinya peringatan dari Allah bahwa kamu sekarang berdiri di depanku ketika salat. Nanti akan berdiri di depanku di hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan semua amal-amalmu yang kamu perbuat di dunia ini. Kemudian kita ketemu dengan Allah. Ketika mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone we worship. Hanya kepadamu kami menyembah. Dan hanya kepadamu kami mohon. Right? Bertemu sama kita Allah SWT. Iyyaka na'budu. Ya makanya kalau kita tahu artinya, kita akan fokus. Ya, karena kita ini sedang berdiri di depan Allah. Iyyaka, you, kamu. Ya, hati-hati kita baca iyyaka ingat gajian. Baca iyyaka ingat belanjaan misalnya. Hati-hati. Karena kita tidak paham, kadang-kadang kita iyyaka tapi hati kita kemana? Itu berbahaya. Right? Kemudian kita ke dalam salat kita ketemu dengan para nabi, para syuhada, para shodiqin. Right? Ketika mengatakan Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau berikan kepada mereka, kau anugerahkan kepada mereka. Siapa mereka itu? Right? Di dalam Quran ada. Ma'alladzina an'ama alaihim. Ma'alladzina an'am tadi kan? Mereka akan diberikan nikmat bersama siapa? Nabiyin, para nabi. Allah. Jadi kita kadang salah ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa. Allah. Was-siddiqin, Abu Bakar, Umar. Ya, was-syuhada, Hamzah, was-solihin. Allah. Di salat ini sebenarnya pertemuan antara kita dengan Allah, dengan para nabi. Ya. Itu kalau kita pahami
ada salat itu, nikmat salat itu, subhanallah. Ya, ketika kita ruku, Allahu Akbar, warka'u ma'ar raki'in. Dalam Quran itu ada itu, berukulah bersama orang-orang yang ruku. Karena ruku ini yang pertama menunjukkan akan kepatuhan kita. Kalau selalu ruku, kita ruku. Right? Nah, oleh karena itu, kalau kita lagi salat sendiri, terus salat sunat, usahakan untuk ruku jangan 3 kali baca Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah yang maha agung. Kenapa 3 kali? Mungkin kali pertama kita belum kontak, nggak nyambung, belum merasakan. Right? Mungkin sahabat Nabi cukup 3 kali, kita mungkin 10 kali. Coba praktekkan ketika salat sujud kita ruku yang panjang. Subhanallahil azim, subhanallahil azim, sampai terasa nikmat, baru kita berhenti. Lain nanti. Ya, kemudian kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Ya, mil'as samawati wa mil'al ardi wa min ama syi'ta min syai'im ba'du. Ada sahabat dulu yang agak lain ditambahin. Ketika Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran mubaraka. Hamdan kathiran mubaraka. Itu Nabi habis salat nanya, siapa yang tadi baca itu katanya? Saya, kata Nabi. Tahu gak? Ada 80 malaikat yang berlomba-lomba untuk menuliskan ucapan tadi. Allah, 80 malaikat berlomba-lomba. Right? Dan kita sujud. Allahu Akbar. Ya. Sujud adalah suatu gerakan yang menurut Ibnu Qayyim adalah bahwa semua gerakan-gerakan sebelumnya, ketika kita qiyam, ketika kita baca Fatihah, ruku dan sebagainya, itu untuk momen ini, untuk sujud sebetulnya, persiapan untuk sujud. Right. Wasjud waqtarib, itulah tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu maka jangan cepat-cepat kalau sujud. Usahakan untuk nikmati sujud itu. Karena itulah pertemuan yang paling bagus. Pertemuan yang istimewa. Allah mengatakan buat wasjud waqtarib. Kamu ingin dekat dengan aku, sujud. Right? Malah dulu ada, saya pernah ceritakan dalam suatu konferensi kedokteran, ada 5 dokter Jerman ikut salat. Kemudian setelah salat, ada seorang dokter muslim bertanya, kamu ini lahir muslim atau masuk Islam? Oh, masuk Islam kami. Gimana kisahnya, katanya? Oh, dulu kami suka mentertawakan kalau lihat orang muslim lagi sujud. Ngapain, katanya? Meletakkan dahi di bawah gitu. Tapi setelah kita pelajari, ternyata itu posisi yang penting. Jadi ada darah yang tidak bisa mengalir ke suatu sel kecuali dalam keadaan sujud itu. Jadi ketika orang sujud berarti sel-selnya berfungsi semua. Allah, maka kita akhirnya belajar Islam dan masuk Islam. Ya, demikian juga tempat sujud itu akan jadi saksi hari kiamat nanti. Makanya kata kalau orang meninggal, yang pertama nangis itu tempat sujudnya, sedih dia. Dalam hadis yang lain malah setiap kita sujud, setan itu nangis. Dia tuh anak Adam, katanya. Dia sujud, dia taat, dia akan ke surga. Right? Kemudian ketika kita syahadat tashahud, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka Allah. Right? Jadi salat itu sebenarnya pertemuan dengan Allah, pertemuan dengan para nabi, dengan para siddiqin, syuhada, dan pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian salat diakhiri dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Kita berjanji sama Allah SWT, ya Allah, setelah aku berdamai dengan kamu ketika salat,
aku berjanji, aku akan damai dengan orang yang sebelah kanan, sebelah kiri. Artinya, Allah ingin mengatakan bahwa, aku tidak menerima salatmu kalau amalmu, hubunganmu dengan orang lain tidak baik. Hati-hati. Makanya dalam hadis tanda orang yang diterima salatnya, habis salat dia tawadu. Tawadu dengan orang tuanya, tawadu dengan istrinya, dengan suaminya, dengan masyarakat lain. Artinya mempunyai akhlak yang baik. Ada dampak dalam salatnya itu. Makanya ketika ada orang bertanya, Rasulullah, ada seorang perempuan tetangga saya, itu bukan main rajinnya, bukan hanya salat 5 waktu. Dia rajin tahajud, puasa dan Kamis, tapi suka menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Dia akan masuk neraka. Ya. Jadi itulah pelajaran pertama bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim. Pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya pelajari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Right? Oleh karena itu maka hanya satu doa yang Allah menyuruh Nabi untuk diucapkan. Apa itu? Rabbi zidni ilma. Qul, katakan Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase me. Tambahkan. Tingkatkan apa? Harta, kedudukan enggak? Ilmu. Allah, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.